Nabi yang paling banyak kalimat doanya kan Ibrahim kan? Dikit-dikit ya Rabbi, ya Ilahi, ya Allah. Selain Musa, awahun da'a, suka berdoa. Gitu juga tadi dalam kasus surga neraka. Ada orang bilang, saya emang gak takut sama neraka. Setan aja, iblis takut sama neraka. Kita lebih garang daripada iblis? Enggak. Iblis itu udah paling, kalau dibilang bejat, paling bejat mah iblis. Udah gak ada lagi lebih bejat daripada iblis. Udah gua mah lebih bejat dari iblis, gak ada. Iblis itu paling bejat tuh udah. Jadi kalau ada manusia gimana pun dia bejat masih kalah sama iblis. Yang paling soleh itu adalah Muhammad SAW. Walaupun yang paling suci adalah malaikat. Tapi yang paling soleh, beda suci sama soleh ya. Karena orang soleh bisa aja ada kesalahan. Nih berpikir nih. Orang soleh tetap ada kesalahan. Kalau suci gak ada kesalahan. Dan gak ada manusia yang suci. Yang ada manusia yang soleh. Nabi bukan suci, maksum, terjaga. Kesalahan tetap ada, tapi bukan dosa. Karena Nabi tidak berbuat dosa, karena maksum. Tapi kesalahan, beliau bermasa muka, beliau salah memutuskan tentang perkara tawanan perang dalam perang surat Al-Anfal. Beliau salah misalnya keliru dalam masalah sikap kepada orang-orang yang belajar kepada beliau. Terus didatangin orang-orang kafir Quraisy yang belajar suruh mojok dulu, ditegur sama Allah. Ayat teguran ke Nabi itu banyak loh. Termasuk beliau karena pengen nyenengin istri-istrinya yang lagi cemburu. Nabi bilang ya udah deh, saya gak akan minum madu lagi. Kan baru pulang nih dari rumah salah satu istrinya. Ketemu istri yang Aisyah. Aisyah nanya, dari mana aja sih kok lama banget datangnya? Itu dari rumah Sofia. Ngapain sih di sana terus? Kan dia tuh maksudnya pendek gitu. Udahlah, makan apa sih? Dikasih apa sih sana? Emang makanannya enak banget ya? Enggak, cuma minum madu doang. Wah, enggak enak, pasti madunya enggak bener nih. Mulutnya enggak enak tuh. Akhirnya Nabi bilang, ya udah mulai sekarang saya enggak akan minum madu lagi. Demi menyenangkan Aisyah. Turun ayat. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan demi menyenangkan istrimu? At-Tahrim. Yang paling soleh di muka bumi dan di dunia akhirat dan langit bumi nih, Nabi Muhammad. Tapi yang paling suci, malaikat. Di sini ketahuan, oh ternyata orang soleh juga bisa ngelakuin kesalahan. Kalau Nabi kesalahan, kekeliruan, kalau kita kesalahan. Tapi dia langsung recovery, balik. Gak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Tapi yang paling bejat adalah iblis. Kemudian setan. Setan ini minal jinnati wan nas, ada jin ada manusia. Sehingga kita kalau bilang saya gak takut neraka agak-agak klise menurut saya. Berarti sia-sia dong Allah ciptain neraka, ternyata manusia gak takut. Jadi kayak Allah udah banyak fattakun nar. Itu perintah loh. Fattakun fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun nar. Apa arti kata fattakun nar? Takutlah kalian kepada neraka. Nar bahasa Arab. Naruka, nerakamu. Jadi bahasa Indonesia, neraka. Bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Fattakun nar allati u'iddat lil kafirin. Yang disiapkan untuk orang yang kufur. Jadi kalau nggak takut neraka, Allah udah nakut-nakutin di Al-Quran. Seolah-olah kita bilang, nggak takut, gitu kan ya? Gimana tuh sama Allah? Kan agak-agak aneh nih. Gak takut. Dunia aja kita takut dengan hal-hal yang mengerikan. Gak usah yang benar ya. Yang cuma halusinasi aja takut. Setan, hantu, gundurwo, yang gitu-gitulah. Gitu aja bisa bikin kita takut. Padahal itu gak nyata. Nyata gak sih? Saya belum pernah lihat, alhamdulillah ya. Gak tahu kalau ngelihat ustadz juga kan manusia. Artinya yang gak nyata-nyata amat aja kita takut. Giliran yang nyata Allah sendiri suruh kita takut malah gak takut. Kan agak klise nih. Pasti pola pikirnya gak menyeluruh nih. Belum lengkap. Belum utuh. Surga. Biasa aja gak pengen surga. Seolah-olah kita ngeremehin surga itu gak berharga. Surga itu kata Nabi adalah ala sil'atallahi ghaliyah. Ala sil'atallahi lil jannah. Harta Allah yang paling berharga itu adalah surga. Bukan dunia. Dunia aja kita pengen, masa surga enggak? Padahal kata Allah, dunia ini enggak ada apa-apa dibandingkan surga. Klise lagi kan? Kita pengen surga dan Allah senang kita pengen surga.
Kita takut neraka dan Allah senang kita takut neraka. Karena semua itu bagian dari yakin kita kepada Allah. Cuman jangan hanya di lisan, harus di hati. Kita, kenapa kamu sholat 5 waktu? Kalau saya nggak sholat ntar diazab kubur. Nggak apa-apa. Kenapa kamu sedekah? Karena pengen dapat pahala banyak. Nggak apa-apa. Wah, kalian mah nggak ada yang tulus. Dan saya mah kalau sholat, sedekah segala macam bukan karena surga neraka. Saya sholat dan segala macam karena cinta sama Allah. Gak ada tolak belakangnya antara satu dengan yang lain. Cinta bagian dari iman, takut bagian dari iman, berharap bagian dari iman. Kan iman itu ada 60-an cabang. Termasuk malu, bagian dari iman. Sehingga gak perlu dibentur-benturin, ambil yang sebagian, buang yang lain, gak. Terus gimana nih? Orang beriman juga berderajat. Lahum darajatun. Ada yang imannya baru malu doang nih. Ada yang imannya udah malu plus takut. Ada yang imannya udah malu plus takut plus berharap. Ada yang iman, malu, takut, berharap, cinta. Terus nambah-nambah. Karena darajatun. Manusia itu berderajat-derajat di antara orang yang beriman. Setelah Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqa, Allah bilang lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat. Jadi teman-teman, coba kita bayangin bahwa Allah itu emang kangen sama kita. Allah tersenyum kepada hambanya. Dulu ada beberapa orang yang mungkin karena salah paham maksud saya. Pernah dalam tanda petik tahzir lah ya. Dulu saya pernah mengalami masa-masa tahzir tapi dicuekin. Katanya Allah senyum. Apa Anda waras? Allah kok senyum? Ada banyak hadis Allah tersenyum. Salah satu hadis Allah tersenyum itu hadis tentang doa safar kan. Ketika Ali bin Abi Thalib naik ke atas kendaraan bilang Allahu Akbar. Duduk di atas kendaraan mengatakan Alhamdulillah. Ketika mau udah jalan baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Kemudian di akhirnya Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli fama yaghfirudz dzunuba faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Lalu setelah baca itu Ali tersenyum. Orang yang bawa onta atau kudanya Ali ngelihat, "Ya Ali, kenapa Anda tersenyum?" Kata Ali, "Karena saya melihat Rasulullah juga tersenyum dulu setelah membaca doa ini." Lalu saya tanya ke Rasul, "Kenapa Nabi tersenyum?" Kata Nabi mengatakan, "Karena setelah membaca doa ini Allah tersenyum." Kapan Allah tersenyum? Ketika kita beristighfar. Jadi kalau kita beristighfar teman-teman, Allah senyum. Cuman gimana senyumnya Allah? Laisa kamitslihi syai'. Allah gak sama dengan makhluk. Cuman kita yakin Allah tersenyum. Gimana bentuk senyumnya gak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini gak ya? Gak usah dibayang-bayangin. Allah senyumnya gini atau yang flat tapi banyak kelihatan gigi gitu kan, kayak emoticon gitu. Enggak lah, gak usah dibayangin. Pokoknya senyum weh. Allah senyum artinya Allah senang. Termasuk kayak ada hambanya yang bertobat, Allah itu bahagia. Saking bahagianya lebih daripada orang yang ketika dapatin onta yang hilang, terus dia bilang Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Ngomongnya salah saking bahagia. Allah lebih bahagia dari orang itu terhadap orang yang bertaubat. Berarti kan Allah emosional ya. Allah itu emosional. Bahagia, marah, senang, cinta, tersenyum, emosional. Cuman emosi Allah itu maha sempurna, gak seperti makhluk. Sehingga kita coba melibatkan emosi kita dalam berinteraksi dengan Allah. Jangan flat lah. Masa kita katanya cinta tapi flat. Hambar, kayak plain gitu, kayak jalan tol, kan gak enak ya. Pernah kenal ada orang yang flat? Sama teman misalnya flat banget tuh, gak ada ekspresinya. Kita kasih hadiah, ya makasih. Gak ada ekspresinya nih orang. Terus kalau ada masalah, dia ada masalah gak ada masalah, ya gitu mukanya tuh, nyebelin, kayak muka saya. Kenapa ada orang kalau ketemu saya di awal-awal tuh kayak sebel gitu. Karena mungkin muka saya tuh kayak bakatnya nyebelin. Tapi kalau udah kenal enggak lah ya. Makin nyebelin. Ini ada orang flat banget nih. Flat banget. Dia kasih hadiah biasa aja. Dapat masalah diledekin juga dia biasa aja. Paling gak enak kalau punya pasangan kayak gini nih. Gak ada ekspresi-ekspresinya. Ada juga yang ekspresinya lebay. Kasih hadiah dikit, wah segala macam. Ada masalah dikit, nangisnya wah kemana-mana. Misalnya ada yang kayak gitu teh. Nah Allah yang paling ideal perasaannya. Yang paling ideal zatnya. Yang paling ideal kebaikannya. Paling ideal aja pokoknya. Jadi kita coba melibatkan emosi kita ketika kita berinteraksi dengan Allah. Allah kangen sama kita. Cuman kangennya Allah karena pengen ngampunin dosa-dosa kita. Kata Nabi setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Terus Allah manggil-manggil
Saya kalau ngebayangin ini Allah manggil-manggil. Coba ya. Allah manggil-manggil. Duh. Jangan kasihan karena Allah gak akan hina kayak gitu. Cuman gak enak. Allah manggil-manggil. Saya kok sombong banget ya gak menyambut panggilan Allah gitu. Walaupun gak wajib kita datang. Udah gitu. Bayangin ya. Allah manggil-manggil tapi gak wajib didatengin. Allah manggil-manggil. Allah telepon gak wajib diangkat. Kan Allah baik banget kan. Harusnya kan kalau Allah manggil harus datang ya. Kayak sholat 5 waktu misalnya Allah panggil, boleh kita misalnya gak datang segera. Walaupun gak baik, yang paling baik itu datangnya segera di tempat panggilan itu dikumandangkan. Tapi kalau gak datang segera juga gak sampai dosa. Cuman kehilangan banyak kebaikan lah. Walaupun sebagian mazhab mengatakan dosa. Tapi saya cenderung kepada mazhab yang mengatakan bukan dosa. Sunnah muakkadah. Tapi kalau keseringan gak datang, diragukan keimanannya. Agak-agak mirip munafik nih. Kalau sering gak datang. Allah tuh toleran banget. Hayya 'alas shalah. Kita lagi sibuk kerjaan nih, gak datang. Allah gak marah sama kita. Gak sholat aja, sebetulnya Allah marah, cuman sabar. Allah selain Jabbar, Qahar, tapi juga sabur. Ya, kan ideal banget nih. Kalau Allah marah bisa, gak ada yang bisa ngehalangin. Tapi Allah sabar. Kalau kita sabar karena gak bisa marah. Seringnya kan kita sabar tuh karena gak bisa marah. Begitu bisa marah gak ada sabarnya. Kalau Allah sabar padahal bisa marah. Selain Jabbar, Qahar, apalagi sifat-sifat yang keras nih. Muntakim, tapi di sisi lain sifat Jamal. Makanya ada sifat Jamal, ada sifat Kamal. Sifat Jamalnya Allah apa? Karim, Rahim, Sabur, Ghafur, gitu-gitu kan? Ini artinya teman-teman, bayangin ya, Allah manggil-manggil kita sepertiga malam. Ngapain sih Allah sepertiga malam repot amat sih datengin kita? Tapi kita gak wajib datang. Tapi kalau kita datang, Allah sayang banget sama kita. Cuman dari kitanya nih, bukan angle Allah. Kalau angle Allah kita gak wajib datang. Tapi angle kita, enak gak sih kalau gak datang? Enak gak sih Allah udah manggil-manggil tiap malam terus kita gak bangkit? Kalau kita bangunnya telat, pas azan subuh baru bangun, ngerasa gak sih? Aduh Allah maaf ya, bangunnya telat. Gitu gak sih ke Allah? Karena kita kalau ke makhluk gitu banget loh. Di telepon ternyata miss call 10 kali gak diangkat. Langsung maaf ya, emoticon, segala macem. Minta maaf tuh rasa tangan diginiin tuh banyak sampai 10 juga. Kok kita ke makhluk gitu, ke Allah enggak? Padahal makhluk itu enggak terlalu berjasa sama kita. Dan Allah mah berjasa dari sejak kita dalam kandungan ibu kita. Bahkan sebelum kita diciptakan. Tapi kita enggak pas bangkit dari tidur. Duh Allah maaf ya, saya bangunnya telat, astagfirullah gimana nih. Langsung wudhu datang ke masjid, minta ampun pada Allah. Padahal kita enggak wajib datang. Ini lebih ke ngomongin emosional. Saya nggak ngomongin hukum fikih. Kalau ngomongin hukum fikih agak-agak kaku sih. Makanya di atas hukum itu ada akhlak namanya. Di atas hukum ada akhlak. Orang kalau udah akhlaknya bagus, hukum ini jadi nggak terlalu penting. Mudah ngamalin hukum tuh kalau akhlak moralnya udah kayak orang disiplin. Kan nggak perlu timer lagi kan? Udah disiplin, nggak perlu lagi ketat. Hukum itu dibikin ketat karena orangnya nggak disiplin. Ketika orangnya udah disiplin, udah akhlaknya, moralitasnya, lifestyle-nya udah bagus, hukum gak terlalu ketat juga gak masalah. Yang saya pernah cerita tuh, di Jepang, di baggage claim, baggage belt itu, tempat ngambil bagasi, itu gak ada yang jagain, gak ada polisi, gak ada petugas, cuma pakai garis doang. Garisnya juga kecil, gak pakai pagar segala macam. Kadang-kadang kan udah pakai pagar juga didobrak kan ya. Ini garis, kenapa jadi ringan gitu? Karena orangnya udah bagus moralnya. Berarti di atas hukum ada moralitas. Di atas fikih ada akhlak. Moral itu, akhlak itu di atas ilmu. Orang punya ilmu tapi gak berakhlak agak kurang pas. Sehingga nih bedanya hukum fikih sama akhlak nih. Anjing hukum fikihnya apa? Anjing hukum fikihnya bukan haram, najis. Makan anjing, hukum fikihnya haram. Anjingnya najis, beda ya. Makan anjing sama anjingnya. Anjing dalam fikih itu najis. Kena liurnya najis. Memakannya haram. Tapi dalam moralitas, dalam akhlak, ngasih minum anjing yang kehausan masuk surga. Islam itu ideal teman-teman. Gak usah khawatir lah. Gak usah takut dengan hukumnya, lupa dengan moralnya. Padahal moral Islam itu jauh lebih keren dan mempackaging hukumnya. Anjing itu najis,
kita nggak boleh kena liurnya, walaupun boleh memelihara anjing untuk berburu, misalnya untuk penjaga, bukan untuk sekedar lucu-lucuan ya. Karena dulu mungkin nggak ada anjing kayak apa yang lucu-lucu kayak sekarang kan ya. Di salon gitu kan ya. Biaya anjing aja. Kalau di New Zealand kata teman saya tuh kucing aja di sana tuh pakai sertifikat. Kalau ada orang pernah ada kasus dia pergi keluar kota, lupa nggak laporan, kucingnya tinggal di dalam rumah dan nggak dikasih makan, itu kucing diambil alih oleh negara dan orangnya kena denda. Islam banget kan ya? Islami banget kan? Kan ada hadis Nabi yang bilang yang perempuan yang dilihat di dalam neraka gara-gara membiarin kucingnya meninggal nggak dikasih makan, ditinggalin beberapa hari keluar kota, nggak tahu dia lagi traveling kemana gitu si cewek itu teh. Itu kan terjadi kan ya? Nah anjing najis, anjing haram, tapi ngasih minum anjing yang kehausan itu masuk surga. Yang ngasih minumnya siapa? Bukan orang soleh. Kalau orang soleh, itu mah amal pelengkap. Bukan, orang yang baru bertobat dari dosa zina. Bukan pezina ya. Karena orang kadang-kadang suka jadi modus tuh. Tuh pezina aja masuk surga. Mana ada pezina masuk surga? Yang ada orang yang bertobat dari zina masuk surga. Orang yang bertobat dari membunuh masuk surga. Nggak ada pembunuh masuk surga. Nggak ada itu. Kalau gitu buat apa kita beramal soleh kalau semua juga masuk surga? Nggak ada keadilan tuh. Allah kok menciptakan neraka sih? Katanya pengasih penyayang. Kok ada neraka? Surga neraka adalah bentuk keadilan. Karena tanpa surga neraka tidak ada nilainya kebaikan. Ngapain kita harus jadi orang baik? Toh gak akan dibalas juga sama Allah. Ngapain kita takut berbuat dosa? Kan gak akan diazab juga sama Allah. Maka kemana larinya para pembunuh? Kemana larinya para begal? Kemana larinya orang-orang yang menzalimi orang lain? Terus di mana hak para korban? Kalau tidak ada surga neraka. Tapi kalau sudah diadili di dunia dengan cara-cara yang Allah ridhoi, selesai nggak ada urusan lagi dengan surga neraka. Misalnya pembunuh dikisos, maka dia masuk surga. Karena hukumnya sudah adil. Tapi kalau pembunuh dibiarin, ya ada nanti hukuman akhirat. Itulah keadilan. Supaya kita meninggalkan dosa dan berbuat baik. Ya, kalau katanya Rahman Rahim tapi diciptain neraka. Ini agak-agak belum sempurna nih pola berpikirnya nih. Makanya Islam itu butuh pola pikir. Al-Quran itu melatih cara berpikir kita. Kalau udah terbiasa kayak gini nih, malam ini yang sesi kedua agak-agak saya beratin nih. Materi lebih kepada angle berpikir, persepsi. Supaya kita sebagai anak muda, saya yakin ini karena jamaah anak muda sanggup. Kalau jamaahnya udah usia sekian, mungkin saya gak akan ngomongin pola pikir. Lebih kepada ngomongin masalah sakaratul maut atau apalah. Walaupun kan kematian sama aja lah ya. Semua orang juga rahasia. Tapi biasanya mah kan gitu kan ya. Kenapa di kampung sering ada tahlilan? Berarti di kampung lebih banyak orang meninggal. Karena di kampung yang tersisa orang-orang tua. Di kota kenapa jarang tahlilan? Karena masih muda-muda. Saya tinggalnya di kampung loh. Satu tinggal di kampung, satu tinggal di kota. Ya gitu aja, gak usah dijelasin. Kenapa saya milih kampung? Memang kita senang suasana di rumah saya kan belakang tuh ada kayak backyard gitu kan, ada kayak kebun kecil. Terus kita kalau sholat duha, kalau ngomong tahajud kan riya duha aja lah yang semua orang juga bisa. Duha itu di kebun. Karena salah satu hobinya Abdullah bin suaminya Asma bin Abu Bakar siapa? Zubair. Abdullah bin Zubair. Itu hobinya sholat di bawah langit kalau duha. Akhirnya kita kalau duha sesekali itu sholatnya di kebun. Sengaja milih yang Cihanjuang atas, yang airnya masih mau mandi aja sayang nih air terlalu bening nih dipakai mandi gitu kan ya. Layak diminum. Di Cihanjuang atas sama yang agak di perkotaan. Kalau di perkotaan biar mudah aktivitas. Kalau yang di atas biar tenang. Di atas hampir tiap bulan ada kasus orang meninggal. Kenapa? Di kampung. Saya nggak ngambil kompleks, sengaja ngambil kampung. Kalau di bawah jarang ada yang meninggal. Kenapa? Anak-anak muda. Walaupun tetap rahasia Allah.